Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Desmai di video yang kedua. Oke, video yang kedua sharing apa Mbak Desmai? Nah, saya malam apa ya kemarin ya? Lupa saya, malam Senin kayaknya. Malam Senin itu saya udah nonton live Instagram ya, yang saya seneng banget nonton malam itu tuh karena live Instagramnya Kodeni Santoso dengan Pak Hindranata Nikolai itu luar biasa banget ya. Memang dua sosok yang saya idolain dan saya nonton live-nya. Ini ada pembahasan yang seru banget. Jadi waktu itu Pak Hing dan Kodeni itu ngebahas tentang materi NLP. Saya pribadi saya belum pernah ikut pelatihan NLP ya, belum pernah sama sekali. Cuman saya sering ikut nimbrung gitu di live-nya Pak Hing, ataupun saya kayak sering nonton orang-orang live juga yang ngebahas tentang NLP gitu. Nah, yang menarik dari pembahasan malam itu adalah tentang satu mindset yang kalau menurut saya memang banyak loh, tanpa disadari sering kita ditanemin sama orang tua kita tentang mindset ini. Tahu nggak apa? Kalau katanya Pak Hing malam itu ya, mindset yang mencegah kita menjadi sukses, kita menjadi kaya adalah pikiran atau mindset memusuhi duit tapi cari duit. Jadi saya ngedengar pembahasan itu, lucu ya gitu. Memusuhi duit tapi cari duit gitu. Itu seperti apa gitu. Nah, abis itu dibahas lagi kan, memusuhi duit ya, atau kadang-kadang memusuhi orang kaya gitu, tapi pengen jadi kaya. Pernah nggak teman-teman menemukan orang yang seperti itu? Ya mungkin waktu kita masih tinggal dengan orang tua ya, atau waktu masa-masa transisi kita dari kecil menjadi remaja. Apalagi kalau memang besar di keluarga yang sederhana atau pas-pasan atau banyak utang gitu ya. Saya pribadi kayaknya juga pernah deh ya, merasakan itu gitu. Waktu saya masih tinggal dengan orang tua saya, dimana gini, kayak kalau kita ngebahas tentang orang kaya gitu ya, ada ucapan yang seperti ini nih, ngapain sih ya terlalu ngejar harta gitu ya, mau jadi orang kaya itu tuh sibuknya bukan main gitu ya, pusingnya bukan main jadi orang kaya itu gitu. Ya mending kayak kita inilah ya, apa adanya, ada dimakan, nggak ada ya udah cari lagi gitu kan. Nah itu tuh yang bertahun-tahun mungkin ya, kalau kita tinggal sama orang tua bertahun-tahun tuh kita konsumsi gitu. Dan masa-masa itu tuh kita kan masih nggak ngerti hidup ini seperti apa, tuntutan kehidupan untuk keluarga, untuk diri sendiri itu seperti apa, kita masih nggak tahu. Tapi itu mindset yang masuk tiap hari gitu. Kayak kalau kita ngelihat artis gitu ya, dia kaya memang, tapi ya ampun ngapain gitu loh dihujat-hujat orang gitu. Enggak lah aku ya, yang penting ya kayak gini aja sudah bersyukur gitu kan. Jadi itu mungkin ya bagian-bagian dimana kayak memusuhi orang kaya tapi pengen jadi kaya. Terus kayak masalah uang ya, uang banyak itu tuh sebenarnya cobaan. Kadang ada yang bicara seperti itu, kita punya uang banyak itu cobaan gitu ya, banyak godaan gitu. Kalau kita punya uang banyak itu pokoknya intinya kalau kita punya uang banyak tuh bukannya kita tambah bahagia gitu, tapi tambah banyak masalah. Jadi uang itu adalah masalah gitu, uang itu adalah cobaan. Nah, jadi dari dalam diri seseorang itu ketika dia selalu mengucapkan seperti itu, ya dia sebenarnya ada penolakan gitu loh. Dia secara tidak langsung menolak untuk punya banyak uang, tapi di dalam hidupnya dia cari uang. Nah ini jadi seru banget teman-teman waktu malam itu dibahas ya. Menurut saya pribadi itu seru banget gitu, karena itu memang dekat dengan banyak banyak yang terjadi di lapangan gitu. Bahkan ya mungkin secara tidak sadar dulu juga saya ada di lingkungan yang dengan mindset seperti itu, karena memang orang tua saya adalah orang tua yang kurang berkecukupan gitu. Jadi ada kayak terjadi pemikiran-pemikiran dimana kalau kita punya banyak uang tuh nanti malah kita susah gitu loh ya. Nah, jadi kalau menurut Pak Hing ini yang disebut dengan false belief ya, kepercayaan yang salah.
kepercayaan yang salah ini merupakan dua keyakinan yang berbeda, tapi untuk tujuan yang sama gitu. Jadi maksudnya seperti kita ini pengen, ya kita ngendarain mobil ya, kita ini pengen ngebut, pengen ngegas gitu ya, tapi di saat kita injek gas, di saat itu juga kita tarik rem tangan gitu ya. Injek gas, tarik rem tangan gitu, terus injek gas lagi, tapi rem tangan ini masih ditarik aja terus ya. Jadi ini yang disebut dengan dua keyakinan tadi ya. Di satu sisi dia pengen anaknya mungkin makan enak gitu ya, pengen kehidupannya lebih baik, tapi di saat itu juga dia merasa bahwa kalau banyak uang itu tuh nanti malah pusing, malah nggak ada waktu buat keluarga gitu. Jadi dia sudah melakukan penolakan sendiri sebenarnya untuk mindset bahwa dia bisa berhasil gitu loh ya, sama seperti gas sama rem tadi. Nah jadi bener banget kan ya, kalau saya juga melihat bahwa ya bener, hal-hal yang merubah kita, membawa kehidupan kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk itu adalah mindset kita sendiri. Makanya kalau menurut saya, kenapa sih NLP itu bagus ya? NLP itu adalah ilmu untuk kita mempelajari tentang diri kita sendiri gitu. Apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi keyakinan kita, keyakinan yang benar, keyakinan kita yang salah, terus bagaimana cara kita berpikir tentang sesuatu ya, misalnya tentang uang tadi atau tentang orang kaya itu seperti apa. Itu adalah hal-hal yang numpuk semua di mindsetnya kita gitu. Dan ketika seseorang sepanjang hidupnya dengan mindset yang kurang tepat ya, maka itu akan menjadi takdir kehidupannya dia juga. Seperti itulah arah kehidupannya dia nanti gitu. Jadi mindset adalah sesuatu yang sangat penting, dan itu tuh harus benar-benar sering-sering kita benah-benahin ya. Mindset kita yang mungkin ketanam dari zaman kita kecil, dari orang tua kita, dari lingkungannya kita gitu, itu tuh harus benar-benar kayak diurai gitu. Mana sih yang sebenarnya menurut kita mungkin benar gitu ya, tapi ternyata kalau kita masuk di komunitas orang yang memang dia punya ilmu, dia punya pengetahuan seputar itu gitu, akhirnya kita sadar gitu, ternyata keliru nih yang kupikir gitu ya, keliru nih yang disajikan orang tua aku dulu dari zaman aku masih tinggal sama orang tua aku gitu. Nah jadi seharusnya kita gimana nih gitu ya, untuk kita tahu nih mindset apa sebenarnya di dalam diri kita yang sudah benar, mana yang harus diperbaiki lagi gitu ya. Kalau saya sih jadi lebih suka menjadi seorang yang banyak mengikuti orang-orang yang punya disiplin ilmu di sana. Jadi saya follow orang-orang yang memang coach NLP gitu. Saya follow orang-orang coach yang dia sudah paham tentang bagaimana memotivasi diri, bagaimana mengenali diri. Itu saya ikutin semua, saya liatin gitu ya postingannya, saya baca-bacain, saya nonton video-videonya gitu. Walaupun kita nggak kenal sama mereka nggak kenal juga sama kita, tapi teman-teman, apa yang disampaikan itu kalau memang dari kitanya pengen ada perubahan, pengen memperbaiki diri, maka kita biasanya setelah nonton kita akan mencocokkan. Ternyata seperti itu, yang dulu tuh nggak benar, yang benar nih begini gitu ya. Jadi akhirnya secara tidak sadar kita growth gitu, kita berubah jadi orang yang punya mindset lebih baik lagi, pemikiran kita lebih terbuka lagi, kita lebih bisa melihat situasi itu memang dari sudut pandang yang berbeda dari yang kita pikirkan sebelumnya gitu. Pokoknya seru banget lah gitu kalau memang perubahan itu mau kita datangkan dari diri kita sendiri, teman-teman. Nah jadi pada kesimpulannya adalah, mari kita semua ya sama-sama, entah kita ini ada di level apa, kita ada di penghasilan berapa puluh juta sebulan gitu ya, tapi belajar itu ya teman-teman tidak akan ada cukupnya kalau menurut saya. Jadi belajar itu harus terus kita lakukan, ilmu itu harus terus kita dapatkan, karena banyak sekali sebenarnya hal-hal di luar sana yang kita tuh nggak pernah tahu gitu. Dan begitu kita keluar dari lingkup kita yang sekarang gitu, terus keluar bergabung di satu komunitas atau mau belajar gitu ya dengan orang-orang yang memang dia ahli di bidangnya, dan bidang itu yang kita butuh untuk pahami, kita butuh untuk tahu. Kita kayak kalau saya ngerasa seperti anak bayi gitu, anak bayi yang kalau mau merangkak ternyata caranya begini gitu. Kalau saya mau dari saya merangkak tadi terus saya pengen bisa berdiri,
saya belajar dari dia, ternyata caranya tuh seperti ini gitu, yang harus saya pikirkan seperti ini. Jadi tuh kita, kalau saya ngerasanya jadi kayak anak bayi gitu kalau belajar di materi-materi sesuatu yang baru yang saya belum pernah tahu, kayak fresh banget ya, saya dapet tuh masuk banget ke dalam diri saya. Cuman kan nanti bagaimana pengaplikasian kita dalam kehidupan kita. Dan itu tuh nggak bisa satu kali kita terima materi, kita belajar terus kita langsung jadi hebat gitu, terus kita langsung jadi berubah banget gitu, ya nggak bisa juga. Memang harus diulang-ulang, dimasukin lagi ke dalam diri gitu, nanti dipelajarin lagi dari mungkin yang lain, dari coach-coach yang lain, jadi lagi ilmu baru gitu. Maka dengan banyaknya asupan itu tadi, itu yang bikin kita tuh jadi kayak lebih wise, lebih matang gitu. Itu sih menyenangkan lah ya. Jadi sharing kita yang kedua tentang itu tadi, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Seperti yang saya sampaikan, pokoknya kalau saya ada ide-ide itu saya pengennya cepat keluar gitu, jadi saya bagikan ke YouTube channel. Entah itu, semoga lah buat teman-teman semua bermanfaat gitu kan. Yang jelas saya nggak mau sesek-sesekin juga, apa yang saya tahu saya simpen-simpen sendiri sampai penuh gitu ya, nggak mau juga. Biar saya bagi sehingga saya jadi kosong lagi, saya bisa terima ilmu-ilmu baru lagi. Itu aja ya, kita ketemu di video yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap nonton lagi video Desmai setelah ini. Saya pamit di video yang kedua, Better Life with MCI. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.